Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul firman malam hari ini, Garam Dunia. Diambil dari Matius 5 ayat 13. Mari kita baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, garam berbicara tentang garam. Garam ini sesuatu yang sering kita dengar, bahkan ada di dalam rumah kita masing-masing. Ya, khususnya ibu-ibu, kalau masak tanpa garam rasanya pasti hambar. Namun firman Tuhan malam hari ini berbicara garam dunia, Bapak Ibu. Apakah yang dimaksudkan dengan garam dan garam dunia? Kalau garam yang kita tahu bisa mengawetkan, garam bisa membersihkan, garam bisa menyehatkan Bapak Ibu. Nah, garam dunia ini bagaimana? Kamu adalah garam dunia. Kita adalah garam dunia. Garam dunia berarti membawa sesuatu perbedaan dengan sekitar kita. Pastinya perbedaan ini adalah perbedaan yang mencerminkan karakter Tuhan, yang mencerminkan kepribadian Yesus ada dalam hidup kita. Garam dunia ini Bapak Ibu berbicara, satu, membawa dampak. Ada 3 poin yang akan disampaikan. Yang pertama adalah kita sebagai garam dunia harus membawa dampak. Dampak apa yang kita bawa Bapak Ibu? Siapa yang membawa dampak? Nah, yang pertama yang membawa dampak yang pasti adalah Bapak Ibu dan saya, ya, anak-anak Tuhan. Nah, kemudian mengapa harus membawa dampak? Ya, mengapa kita harus membawa dampak? Saya percaya setelah Tuhan mengatakan firman Tuhannya dalam kamu adalah garam dunia, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Kemudian kita juga harus taat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan firmankan, mari kita belajar taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan ada dampak daripada garam ini. Ya, ada di 2 Raja-Raja 2 ayat 21. Mari kita baca Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 2 ayat 21. Ini bercerita bagaimana Elisa di kota Yeriko. Kita baca bersama-sama. Kemudian pergilah ia ke kota mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Dari firman ini Bapak Ibu, kita melihat fungsi dari suatu garam, bahwa garam ini sewaktu Nabi Elisa melemparkan garam ke dalam air, maka air itu sehat Bapak Ibu. Dan setiap ibu dan setiap orang yang datang minum air ke sana tidak mengalami keguguran atau kematian Bapak Ibu. Itu yang pertama, bahwa setiap kita harus membawa dampak Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, jangan tawar hati, ya Bapak Ibu. Kadang di dalam kehidupan ini, di dalam mengalami proses-proses, padahal proses itu mungkin diizinkan, atau proses ini untuk membawa kita mengenal, berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada Bapak Ibu, kecuali kepenuhan Roh Kudus, kecuali Tuhan memulihkan kita dan kita mau dipulihkan. Karena itu Bapak Ibu, lawan dari tawar, lawan dari hambar, berarti
berarti kalau tawar hambar itu sesuatu yang mengalami kekecewaan, mengalami putusasaan, tidak ada pengharapan, tidak ada lagi pengharapan. Tapi percaya Bapak Ibu, saat kita berbalik datang kepada Tuhan, maka pengharapan yang Tuhan berikan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Di dalam Markus 9 ayat 50b dikatakan, 50b dikatakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Kita hendaklah selalu memiliki garam dalam diri kita dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bapak Ibu, kita harus berdamai. Kita harus membawa garam dunia. Kita harus menjadi cerminan Kristus. Kita tidak boleh hambar Bapak Ibu. Kita jangan frustasi. Kita jangan putus asa di dalam kesesakan kita. Kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, sehingga tadi yang hambar kita jadi berapi-api datang kepada Tuhan. Kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian di dalam Matius 5 ayat 13 tadi berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya Bapak Ibu selain dibuang dan diinjak orang. Siapakah yang mau dibuang dan diinjak orang? Saya percaya tidak ada yang mau Bapak Ibu. Tapi dalam firman Tuhan ini, jika kita adalah garam dunia, kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau Bapak Ibu, maka upahnya adalah dibuang dan diinjak. Tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, yang ditetapkan Tuhan, yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka kita tidak dibuang Bapak Ibu, maka kita tidak diinjak orang Bapak Ibu, tapi kita adalah orang-orang yang membawa dampak, orang-orang yang tidak tawar hati dalam proses, orang-orang yang tidak diinjak dan tidak dibuang Bapak Ibu. Karena saya percaya kita dipanggil Tuhan adalah untuk panggilan yang mulia, untuk memperbesar kerajaan Allah di bumi ini. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tinggalkan supaya tidak diinjak dan dibuang. Apa itu yang terjadi? Saya mengambilnya dari Galatia 5 Bapak Ibu ayat 19 sampai 21. Di situ adalah perbuatan-perbuatan kedagingan yang telah nyata. Nah, setiap orang yang hidupnya di dalam kedagingan Bapak Ibu, dia akan dibuang, dia akan tidak berguna lagi, dia akan mengalami tidak masuk dalam kerajaan Allah. Demikian Bapak Ibu dapat saya simpulkan firman Tuhan malam hari ini, yaitu kamu adalah garam dunia. Garam dunia membawa dampak, garam dunia tidak tawar hati dalam proses, garam dunia tidak dibuang dan tidak diinjak Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.